세계는 지금 다르고 치열한 쟁탈. 엄청 저를 지켜줄 거라고 하더라고요. Halo semuanya. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Korea yang berjudul The Moon. Film ini dirilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Kim Yong Hwa dan dibintangi oleh Do Kyung Soo, Seo Kyung Gu, dan Kim Hee Ae. Yuk, simak alur ceritanya guys. Pada 5 tahun yang lalu, Korea Selatan meluncurkan pesawat luar angkasa pertamanya ke bulan. Pesawat tersebut bernama Nareho dan beberapa astronot terbaiknya. Namun sayang sekali, peluncuran tersebut tidaklah mulus sehingga ketiga astronot tersebut pun tewas. Setelah kejadian beberapa tahun tersebut, mereka terus memperbaiki semuanya dan menciptakan roket keduanya yang bernama Urihu untuk pergi ke bulan. Dan juga lahirlah 3 astronot terbaik yang bernama Lee Sang-gun sebagai Komandan Angkatan Udara, Cho Yeon-jung sebagai Letnan Angkatan Udara, dan merupakan anggota militer terbaik yang berprestasi. Dan yang ketiga adalah Sersan Sun-woo, adalah Magne dan pilot pemula di antara ketiga astronot tersebut. Tibanya Desember tahun 2029 setelah melakukan pelatihan selama 2 tahun, pesawat luar angkasa Urihu dan para astronot pun meluncur ke bulan. 2029년 Awalnya perjalanan ke bulan baik-baik saja. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami masalah dan kerusakan. Ketiga astronot tersebut pun berusaha memperbaiki kerusakan. Komandan Choi dan Lee memperbaiki perbaikan di luar pesawat, sedangkan Sunwoo memperbaiki dan memantau dari dalam pesawat. Dikarenakan Sunwoo masih pemula dan masih mempunyai ketakutan, Choi dan Lee pun memberitahu agar mencobanya dan agar lebih tenang. 호구들만 뽑냐? 나 얘 때문에 암 걸릴 것 같아. 고쳐줄 거냐고. UDT 사령선 쪽 과부하. 이거 보조선 그리고 더 큰 문제는 기계선 쪽 프로그램. Setelah perbaikan, sistem pun kembali pulih. Namun tiba-tiba Letnan Choi melihat percikan api pada panel surya yang ternyata terjadi kebocoran pada tangki bahan bakar. 사령선 전원 리셋. 단 천국. 근데 너 이 신성한 우주에서 지옥 얘기를 하냐? Dan semua ledakan pun terjadi yang mengakibatkan Komandan Lee dan Letnan Choi terlempar. Letnan Choi terlempar keluar angkasa dan meninggal di sana. Sunwoo pun mencoba untuk menyelamatkan rekannya, akan tetapi Komandan Lee mengalami kebocoran oksigen hingga tersiksa tinggal 15 detik lagi. Komandan pun meminta kepada Sunwoo untuk tidak membuka pintu pesawat karena tegangan di luar pesawat sangat tinggi dan akan sia-sia. Hingga akhirnya komandan pun akan meninggal di luar sana. Sunwoo pun kehilangan kedua temannya dan ia sendirian di luar angkasa untuk menyelamatkan diri. Sunwoo menyalakan ulang sistem dan komunikasi ke pusat di bumi pun lancar. Para peneliti pun rapat untuk misi dibatalkan dan memulangkan Sunwoo ke bumi sehingga setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan 1 orang ke bumi. 현재 태양풍 사고 이후 원격 제어 장치 자체가 마비. Dan satu-satunya jalan adalah menemukan 2 orang yang telah pensiun, di mana dahulu orang tersebut adalah direktur pada saat proses penerbangan pesawat luar angkasa yang pertama. Pesawat yang saat ini diterbangkan adalah replika dari pesawat pertama dan mungkin saja setelah menemukannya dapat mengambil alih pesawat dan menyelamatkan Sunwoo. 지금 우리 사령선은 나래.
Dua orang tersebut sudah pensiun dan sayangnya salah satu dari mereka bunuh diri akibat kegagalan misi. Dan yang satu laginya bernama Kim Jae-guk yang saat ini disibukkan berburu hewan di hutan. 캠프파이어 불 피워놓고 이렇게 Ketika Kim Jae-guk yang diminta kembali ke pusat astronomi, ia pun menolak dan menyarankan agar meminta bantuan ke NASA. Sebenarnya mereka sudah meminta bantuan, namun prosesnya cukup sulit dan tidak mungkin menyetujuinya. 돌아가십시오. Selain itu, Sunwoo sebenarnya anak dari sahabatnya sendiri yang bunuh diri akibat kegagalan misi yang sebelumnya. Kim Jae-guk pun memandangi televisi. Di sana ia melihat bahwa Sunwoo akan menyelesaikan misi untuk mewujudkan kegagalan yang dulu ayahnya alami di bulan. Ia akan melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan semua orang kepadanya. Pada akhirnya, Kim Jae-guk pun memutuskan untuk bergabung kembali. 제 역시 임무에 최선을 제가 꼭 이뤄드리고 싶습니다. 센터장 Kim Jae-guk pun datang ke pusat kontrol. Ia pun mengambil alih dan meminta Sunwoo untuk melakukan perintah sesuai arahan Jae-guk dan mengoperasikan alatnya. Dan benar saja berhasil dengan status normal. 동시에 지시만 잘 따르면 달 개발이 조정석의 RCS 보여? Sunwoo pun bertanya apakah ia mengenalnya. Jae-guk pun mengatakan bahwa ia adalah sahabat ayahnya yang dulu sama-sama berjuang untuk menyelesaikan misi di 5 tahun yang lalu. 내후사령선 전체 설계자고요. 제가 김 박사는 혹시 지금 말씀하시는 분 직함과 성함 자네 아버지랑 Jae-guk pun meminta kepada Sunwoo untuk beristirahat sejenak. Sunwoo memandangi fotonya saat bersama kedua temannya yang sudah meninggal. Ia pun sangat sedih sekali. 중량 Setelah itu, Jae-guk menghubungi seorang wanita yang bernama Moon, di mana ia adalah eksekutif NASA dan juga mantan istri Jae-guk. Jae-guk meminta bantuan kepada Moon agar gerbang pesawat NASA mendekati pesawat Wurihu untuk menyelamatkan Sunwoo. Namun, Moon mengatakan ia tidak bisa membantu karena akan sulit untuk mendapatkan izin dari atasan Moon dan meminta agar Jae-guk berusaha sendiri. 살려내면 좋겠지만 Di sisi lain, Sunwoo bersiap-siap untuk mendarat di bulan. Namun, Jae-guk pun mencegahnya karena Sunwoo masih pemula dan belum berpengalaman dalam mengoperasikan kapsul pendarat. 우리가 결정한 거 아닙니다. Jae-guk kembali ke pusat kontrol sebenarnya bukan untuk menyelesaikan misi, namun untuk memulangkan Sunwoo agar tidak bernasib sama seperti ayahnya di 5 tahun yang lalu. Namun Sunwoo tidak menghiraukannya dan akan tetap mendarat di bulan. 이틀 안에 못 고치시면 사령선 수리해서 절 끌고 가든 랜딩 시퀀스 Pendaratan ke bulan pun merupakan keinginan Sunwoo sendiri dan ia tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan sang ayah dan kedua temannya serta harapan semua orang kepadanya. Dan siapa sangka pendaratan ke bulan pun kali ini berhasil dan disiarkan secara langsung di Korea agar semua orang dapat menyaksikannya. 전화! 갑니다. 손을 달에 착륙시킨 나라가 됐습니다. Di sisi lain, Jae-guk teringat kejadian di masa lalu di mana ia bersama ayahnya Sunwoo mengalami kegagalan misi. Dan ternyata sekarang misi tersebut berhasil dilakukan oleh Sunwoo dengan mendarat di bulan. Dan Sunwoo merupakan orang Korea pertama yang mendarat di bulan. Dan semua orang pun senang merayakannya. Sunwoo pun menjalankan misi yang telah diberikan kepadanya. Mantan istri Jae-guk pun meminta bantuan kepada atasannya di NASA untuk menyelamatkan Sunwoo. Namun atasannya tidak mau menyetujuinya dan apalagi tidak sependapat dengan mereka. Supervisor in building Nare.
Di bulan, Sunwoo berhasil mengambil beberapa sampel di 3 tempat. 대원 항선으로 했습니다. 시추 작업 시작하겠습니다. Namun setelah mengambil sampel terakhir, terjadi getaran yang mana terjadi hujan meteor. Moon pun mengabari ke pusat kontrol bahwa terjadi hujan meteor di sisi gelap bulan dan meminta Sunwoo untuk kembali ke pesawat luar angkasa. Sunwoo menemukan beberapa sampel dan disimpan di tabung untuk dibawa ke bumi. Di sana, Sunwoo mengabari bahwa hujan meteor telah berhenti. Namun, drone yang diterbangkan Sunwoo tiba-tiba mendeteksi akan ada bahaya. Dan ya, benar saja, hujan meteor susulan pun terjadi. Sunwoo panik, ia langsung pergi menggunakan kendaraannya. Namun, hantapan hujan meteor sangat tinggi dan membuat Sunwoo pun masuk ke dalam lubang dan terjebak. Dengan sekuat tenaga, Sunwoo keluar dari lubang tersebut untuk kembali ke pesawat luar angkasa untuk segera melakukan penerbangan karena di sana sangat berbahaya. Tiba-tiba meteor menghantam roket pendorong ketika menuju pesawat luar angkasa. Karena kehilangan daya pesawat, kehilangan kendali sehingga meluncur tanpa arah. Untungnya, Sunwoo masih berada di pesawat kapsul pendarat yang membuatnya selamat dari benturan. Namun sayang sekali, pesawat kapsul terbentuk ke titik gelap bulan sehingga komunikasi dengan pusat kontrol terputus. 생명 유지 장치. Keadaan Sunwoo pun tidak stabil, apalagi persediaan oksigen sudah mulai habis. Dan Presiden Korea pun memutuskan untuk mengumumkan ucapan bela sungkawa. Kim Jae-guk pun merasa bersalah atas kejadian tersebut. Namun tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Moon. Ia mengatakan bahwa Sunwoo masih hidup. Yang ternyata Moon diam-diam melakukan akses komunikasi ke sisi jauh bulan agar bisa berkomunikasi dengan Sunwoo. Jae-guk dan rekannya yang bernama Han langsung pergi ke pusat kontrol dengan menggunakan kode akses yang diberikan Moon untuk berkomunikasi dengan Sunwoo, dan usaha mereka pun berhasil. Di sisi lain, bos dari Moon tidak menyukai hal tersebut, tapi tiba-tiba pihak NASA memanggilnya. Kim Jae-guk pergi ke Aeroscanner untuk berkomunikasi kepada mereka dan mengatakan Sunwoo masih bisa diselamatkan. Namun di suatu sisi, Kim In-suk tidak menyetujui untuk menyelamatkan Sunwoo dikarenakan Presiden Korea Selatan sudah mengumumkan bela sungkawa untuk Sunwoo. Apalagi roket ke bulan membutuhkan setidaknya waktu 3 hari jika tidak adanya masalah dalam perjalanan. Beberapa saat, pihak NASA mengabari Narao mereka siap untuk membantu Sunwoo kembali ke bumi. Ternyata kabar baik tersebut ada campur tangan dari Moon walaupun ia mendapatkan kecaman dan sanksi dari atasannya. Moon mengorbankan jabatannya demi menyelamatkan Sunwoo. Di sana, Moon kembali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar Sunwoo. Sebelum pesawatnya terbang, terjadi lagi kerusakan sehingga ia pun gagal untuk terbang. Akhirnya, Jae-guk pun memerintahkan untuk melakukan pembatalan penerbangan. Tapi ternyata semua itu berhasil meskipun pesawat Sunwoo terlempar ke tempat yang sangat jauh. Sunwoo pun mengalami kelelahan, ia pun sudah pasrah. Ia sudah tidak peduli bisa pulang atau tidak.
Ia akan mengakhiri perjuangannya sama seperti ayahnya dahulu. Kim Jae-guk pun tidak menyerah. Ia membahas semua apa yang terjadi pada ayahnya Sun Woo, yang ternyata ayahnya meninggalkan sebuah surat, di mana isi surat tersebut mengatakan ayahnya Sun Woo mengetahui prop yang mereka uji mengalami kerusakan sebelum peluncuran. Namun ayahnya Sun Woo menyembunyikan kabar tersebut dan memaksa untuk tetap diluncurkan. Dengan kondisi yang belum sempurna, pasti penerbangan tersebut akan mengalami kegagalan. Jae-guk pun memberitahu bahwa ayahnya Sun Woo pernah menemuinya dan memohon untuk menunda penerbangan. Akan tetapi Jae-guk menolak dikarenakan kalau terus ditunda, maka mereka tidak akan bisa menjalankan misi untuk terbang ke bulan dan proyek tersebut digagalkan. Intinya, Jae-guk memaksa ayahnya Sun Woo untuk tetap menjalankan misi tersebut meskipun akan gagal total. Jae-guk pun tidak mau kejadian yang dulu ayahnya alami terjadi kepada Sun Woo sekarang dan meminta Sun Woo untuk tetap sadar dan tidak menyerah. Sun Woo yang mendengarnya pun kembali bersemangat dan menyalakan komunikasi dengan mereka dan melakukan instruksi untuk pulang ke bumi. Di sisi lain, Moon terus berusaha memberikan bantuan kepada Kim Jae-guk walaupun ia sedang diincar oleh pihak NASA. Moon meminta kepada rekan-rekannya yang berada di luar angkasa untuk memberikan bantuan kepada Sun Woo, meskipun mereka bingung harus menuruti perintah Moon atau atasan mereka yang lain. Tapi saat ini lebih menilai ke sisi kemanusiaan. Mereka semua mengesampingkan negara atau politik, dan Moon meminta bantuan terakhir kepada rekan-rekannya untuk melakukan penyelamatan kepada Sun Woo. Ia berharap agar rekan-rekannya mau membantu apa yang ia minta. Setelah permohonan terakhir, Moon dibawa untuk diselidiki dan dipecat dari jabatannya. Sementara itu, RB Center meminta kepada Sun Woo untuk melakukan pendaratan darurat. Sun Woo pun langsung melompat dari pesawat kecilnya ke permukaan bulan, meskipun ia terpontang-panting sangat keras di permukaan dan membuat Sun Woo sangat kelelahan. Setelah itu, tim dari Moon segera menyelamatkan Sun Woo. Meskipun mereka tidak menghiraukan perintah dari atasan mereka untuk tidak memperbolehkan perbuatan tersebut, namun mereka tetap melakukan dari sisi kemanusiaan dan pendaratan Sun Woo ke bumi pun berhasil. Presiden Korea Selatan kembali memberikan pengumuman bahwa Sun Woo telah berhasil diselamatkan. Seluruh orang di dunia pun senang, terutama warga Korea Selatan. Beberapa minggu kemudian, Sun Woo tiba di Korea dan disambut antusias oleh semua orang. Sun Woo pun memberikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan bantuan kepadanya. Setelah keberhasilan tersebut, Jae-guk diminta kembali ke pusat kontrol. Akan tetapi ia menolak dan lebih memilih kembali ke pusat lamanya untuk mengajar anak-anak sekolah tentang pelatihan astronot dan bulan. Sementara itu, penyelidikan kepada Moon pun diberhentikan dan Moon diangkat sebagai direktur NASA karena telah menyelamatkan nyawa orang dan membesarkan nama NASA. Suatu saat, anak-anak mengerubungi seseorang yang berpakaian sebagai astronot, yang ternyata setelah dibuka orang tersebut adalah Sun Woo, dan memberikan penghormatan kepada Jae-guk karena telah membantu proses menyelesaikan misi tersebut dan bersusah payah untuk menyelamatkan Sun Woo kembali ke bumi. Dan film pun telah berakhir. Pemirsa, itulah alur cerita dari film The Moon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.